Sebenarnya yang paling menarik di Dayah itu adalah nilai dari proses mengajar tadi. Nah, ini nilai-nilai baru yang sebelumnya budaya Dayah itu dikenal dengan tertutup atau dikenal dengan diwarnai. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada kami, apakah pesantren di Aceh telah berubah? Nah, pertanyaan itu tentu harus dijawab dengan basis pengetahuan tertentu. Nah, hari ini saya akan melihat dengan pandangan yang sedikit sosiologis, terutama untuk menjawab itu saya mengambil 3 variabel, yaitu kepemimpinan. Kemudian kita melihat kepemimpinan pesantren tentunya. Kemudian kita melihat metodologi pengajaran di pesantren. Dan yang ketiga, kita melihat budaya pesantren itu sendiri. Nah, terutama kepemimpinan. Kalau untuk menjawab apakah ada perubahan dari segi kepemimpinan Dayah di Aceh, saya cenderung menjawabnya ada. Apa alasannya? Alasannya adalah kalau merujuk kepada awal-awal tahun-tahun 80-an, 70-an, keberadaan Dayah di Aceh itu adalah kepemimpinannya boleh dikatakan sedikit otoriter, tertutup, ya. Kemudian one man show, semua dirangkap oleh pemimpin Dayah. Mulai dari semebet, membangun pagi, kadang-kadang juga azan juga dirangkap oleh pimpinan Dayah. Tapi belakangan itu manajemen Dayah mulai muncul, dan akhirnya sistem kepemimpinan kolektif itu mulai diterapkan di Dayah. Jadi ada bagian-bagian tentu ada pimpinan yang paling besar, tapi ada bagian-bagian tentu itu yang tidak dilakukan oleh pimpinan yang besar tadi. Jadi semuanya sudah mulai, misalnya manajemen santrinya, kemudian tata kelola bangunannya, itu ada bagian manajemen sendiri, kemudian ada manajemen kurikulumnya, dan segala macam. Nah, artinya perubahan-perubahan ini bisa kita sebut ada upaya perubahan yang tradisional kepada yang modern. Itu satu. Poin yang kedua, kalau kita lihat dari segi metode. Metode sebelumnya tentu itu metode konvensional. Apa itu metode konvensional yang sering sekali kita temukan di pesantren? Itu metode membaca, kemudian menghafal, kemudian dialog, ya, dialog juga ada sedikit seperti mudrah seperti itu. Kemudian muzakarah, ada kajian atau bahsul masaid. Kemudian ada metode muhadasah. Nah, ini walaupun menulis itu menjadi metode modern, tapi saya rasa itu sudah sangat konvensional, ya, dengan dunia sekarang. Tapi ada 2 metode yang yang terus dilakukan oleh Dayah dan diterapkan oleh Dayah. Itu adalah mereka sekarang sudah mulai menerapkan metode IDC. Ya, metode teknologi mereka terapkan. Apa? Pengajian live streaming dengan YouTube, ya, pengajian live streaming dengan fanpage Facebook. Nah, ini menandakan bahwa Dayah itu sekarang dalam aplikasi metode belajarnya sudah menerapkan metodologi modern. Nah, dengan situasi seperti ini,
Ya, dengan situasi pandemi seperti ini, barangkali tidak menutup kemungkinan mereka juga menerapkan metodologi daring berbasis pada aplikasi Zoom misalnya atau Google Meet misalnya. Tapi ini terlihat ya. Tapi ada satu metode yang dulunya sangat internal ya. Dan yang terakhir ada satu lagi metode, yaitu metode peningkatan spiritual warga. Jadi di kampung-kampung itu selalu ada pengajian dan gurunya itu adalah dari pesantren. Ya. Terutama bagi ibu-ibu itu dari pesantren. Ya. Nah, walaupun tekanannya pada fikih ya, tauhid dan tasawuf atau itu. Nah, ini artinya kalau kita lihat dari segi metode bahwa ada upaya dari metode konvensional kepada metode digital ya, atau metode modern. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat dari segi budaya. Kalau kita lihat segi budaya itu sebenarnya yang paling menarik di Dayak itu adalah nilai dari proses mengajar tadi. Nilai bagaimana menghargai guru. Nilai bagaimana Dayak di Aceh itu membentuk jaringan-jaringannya. Nah, ini nilai-nilai baru yang sebelumnya budaya Dayak itu dikenal dengan tertutup. Ya, atau dikenal dengan diwarnai. Ya, mungkin itu lebih tepat. Bagaimana orang Dayak itu diwarnai dalam dalam dinamika politik, dalam dinamika ekonomi, atau dalam hal pergaulan-pergaulan sosial lainnya. Nah, yang paling menarik adalah sekarang itu udah beralih dari diwarnai, dari budaya yang diwarnai menjadi budaya yang upaya untuk mewarnai. Tentu dengan basis pendidikan tadi, dengan basis pendidikan beut sama beut. Nah, beberapa catatan saya, ada banyak alumni Dayak di Aceh itu sudah berada pada posisi yang bisa mewarnai baik politik, birokrasi, cendikia di kampus. Itu sekarang sudah mulai lahir orang-orang yang basisnya pesantren itu sudah menjadi pimpinan fakultas, sudah menjadi birokrat di SKPA, SKPD di daerah, kemudian sudah menjadi politisi di DPRA. Nah, ini menandakan bahwa upaya untuk mewarnai budaya Dayak ini sangat besar. Tapi sekarang yang sedang terjadi, dan ini juga menjadi perubahan budaya pesantren yang luar biasa, adalah membentuk jaringan-jaringan intelektual berbasis pada pada jaringan Dayaknya. Misalnya jaringan Dayak Darussaada. Jadi mereka membentuk jaringan intelektual Dayak Darussaada. Kemudian jaringan Al-Aziziyah, ya, juga yang lain. Nah, ini upaya eksistensi, ya, upaya kreatif yang dilakukan oleh organ-organ Dayak untuk menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kreativitas, ya, kreativitas dalam hal membangun budaya baru tadi. Tapi filosofi dasarnya tetap, ya, filosofi dasarnya tetap bersama beut. Nah, upaya-upaya dengan budaya atau jaringan intelektual ini adalah menjadi fakta. Bisa kita katakan bahwa inilah perubahan budaya pesantren. Inilah perubahan
atau sesuatu yang baru dalam dunia Dayak di Aceh. Barangkali demikian, nanti berikutnya kita sambung di sesi yang lain.